Nah, yang jadi masalah, tidak semua masalah, apalagi masalah baru, itu akan didapati ketetapannya, kejelasannya dalam nas atau teks Al-Quran ataupun sunnah. Ini kan jadi masalah. Tidak ada teks Al-Quran ataupun sunnah yang bisa menyelesaikan langsung. Maka dalam kondisi begini bagaimana nih? Tentu saja masalah nalar atau akal menjadi sangat penting di sini. Nah, masalahnya Mu'tazilah kemudian begini metodenya. Setiap masalah, Mu'tazilah tuh yakin dengan Al-Quran sebagai dalil, yakin pada dasarnya dan sunnah. Cuma masalahnya, ketika ada masalah baru dan tidak ada dalil Al-Quran, teks Al-Quran ataupun sunnah yang bisa menyelesaikan secara langsung, tekstual dan eksplisit gitu. Maka kemudian di sini nalar. Nah, maka nalar bisa sepenuhnya diandalkan untuk menyelesaikan masalah ini tanpa menimbang Al-Quran dan Sunnah. Artinya tidak ada konsep besar, tidak ada aspek maqasid, tidak ada aspek apa gitu yang bisa kita ambil dari Al-Quran untuk membingkai akal kita. Jadi intinya ini masalah menang-menangan. Ini membenturkan antara mana yang lebih kuat, mana yang harus didahulukan. Akal, nalar, atau teks Al-Quran dan Sunnah. Mu'tazilah, kalau selama itu tidak ada teksnya, ya sudah akal yang dipakai dan akal lepas bebas gitu ya. Intinya begitulah sederhananya. Ini menjadi problem besar, gitu ya. Karena tidak begitu pada dasarnya. Bagi umat Islam, akal itu diberi tempat yang sangat mulia gitu ya. Bahkan untuk menjadi mukallaf baligh aja kan diantaranya berakal. Kalau tidak berakal mah kita juga tidak punya beban kewajiban untuk menjalankan syariat. Nah, tapi ya tadi gitu ya. Akal ini tidak bisa dibenturkan dengan teks dalil Al-Quran ataupun Sunnah. Yang ada Al-Quran dan Sunnah tetap harus menjadi bingkai besar gitu dalam masalah-masalah yang terbarukan tersebut ketika akal mencoba untuk menyelesaikannya. Di situ ijtihad kan. Nah, ini problem besarnya di sini. Nah, di situ tentu ada masalah-masalah turunan yang tidak sederhana. Masalah Mu'tazilah ini itu kan menjadi bisa dikatakan kegelisahan umat abad kedua Hijriah. Apalagi kemudian didukung oleh kekuatan politik di zaman Al-Ma'mun gitu. Sampai kita tahu muncul kasus tentang bagaimana Al-Ma'mun memaksakan keyakinan Mu'tazilah ini dengan isu Al-Quran adalah makhluk, sehingga kemudian para ulama dan termasuk Imam Ahmad menjadi korbannya hari itu. Oke. Hampir menjadi fitnah yang sangat luar biasa besar. Umat Islam dalam hal ini Ahlussunnah bisa bertahan melalui Imam Ahmad bahwa dengan menolak konsep Mu'tazilah gitu dan kembali kepada teks Al-Quran dan Sunnah, makanya Imam Ahmad dengan ahlul asar atau ahlul hadisnya kan sangat tekstualis dalam hal ini. Itu bisa mempertahankan umat. Artinya tanpa konsep Mu'tazilah kita bisa, ya. Artinya kita bisa dalam arti kita bisa bertahan dalam kebenaran. Cuman masalahnya Mu'tazilah sebagai sebuah tantangan pemikiran tidak bisa diruntuhkan. Nah, abad berikutnya Imam Ahmad kan 220-an ya, Imam Ahmad itu meninggalnya atau 230-an. Satu abad berikutnya atau kurang lebih lah yang meninggalnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kan 324. Muncul Abu Hasan Al-Asy'ari yang bukan sekedar bertahan dengan nas, dengan teks gitu untuk bisa mempertahankan kebenaran, tapi beliau masuk lebih jauh meruntuhkan konsep Mu'tazilah. Jadi beliau kemudian bisa membuktikan bahwa konsep Mu'tazilah keliru, tidak benar. Yang benar adalah konsep ini, gitu ya. Di mana intinya menggabungkan antara akal dan nakal, gitu ya. Dan nalar dan teks, gitu ya. Dalam sebuah sistem yang sangat padu, sangat kokoh, intinya di situ bahwa akal itu memang kita gunakan, bisa mendapatkan atau bisa mencapai kebenaran, tetapi tidak boleh keluar dari bingkai. Ini sederhananya dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah. Jadi Abu Hasan Al-Asy'ari itu bisa meruntuhkan, kalau Imam Ahmad bisa mempertahankan umat di dalam, ya, Abu Hasan Al-Asy'ari bisa meruntuhkan Mu'tazilah sebagai tantangan itu pada masa itu. Maka kemudian dari situ mengapa Abu Hasan Al-Asy'ari mendapatkan tempat yang sangat luar biasa di seluruh lapisan umat Islam. Sampai abad-abad berikutnya.